Shalom, ada sukacita, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini adalah bagian ketiga atau terakhir dari firman Tuhan yang bertema sesungguhnya engkau belum mengenal Yesus. Sesungguhnya engkau belum mengenal Yesus. Dan subtema pada bagian ketiga yang terakhir ini adalah murid yang berbuah lebat. Murid yang berbuah lebat. Saudara, 5 pelajaran sudah memberkati kita dalam khotbah saya 2 minggu berturut-turut. Dan saat ini kita sampai kepada pelajaran yang terakhir, ke-6 dan ke-7. Dan saudara perhatikan, yang ke-6, semakin dewasa di dalam iman. Semakin dewasa di dalam iman. Setelah mujizat dalam badai itu berlalu, murid-murid Yesus masih harus mengalami berbagai-bagai proses pendewasaan di dalam diri mereka masing-masing. Kita akan sedikit melompat dalam kehidupan murid-murid Yesus yang telah menjadi rasul. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saya akan bacakan untuk saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saat di zaman para rasul, orang-orang Kristen dikejar-kejar. Dan banyak yang disiksa, dibunuh, dan diperlakukan secara kejam oleh penguasa. Bagaimana respon Rasul Yakobus terhadap keadaan ini? Yakobus memandang segala kejadian ini adalah suatu pencobaan yang harus disikapi secara dewasa, dengan sudut pandang yang dewasa. Yakobus menganggap pencobaan-pencobaan dan masalah dalam hidupnya dan juga dalam hidup orang-orang Kristen merupakan kebahagiaan. Ini adalah salah satu contoh sikap orang yang lebih dewasa. Tadinya, ketika Yakobus bersama murid-murid Yesus lainnya mengalami badai di kapal, dia langsung meminta mujizat. Melihat Yesus tidur, tidak melakukan apa-apa, dia malah menyebut Yesus tidak peduli kalau mereka akan binasa. Tetapi setelah mengalami banyak proses dalam kehidupan imannya, kini Yakobus telah mempunyai pandangan yang lebih dewasa, dengan menganggap permasalahan yang dihadapinya ini adalah suatu kebahagiaan. Haleluya. Saudara, kenapa Yakobus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan? Marilah kita melihat sisi pemikiran anak-anak Tuhan yang semakin dewasa rohaninya. Dan itu bisa kita dapatkan dalam pelajaran yang terakhir dalam khotbah saya ini, yaitu hal yang ketujuh. Hal yang ketujuh, ketekunan dan buah yang matang. Ketekunan dan buah yang matang. Mari kita baca kembali Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan untuk saudara.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat-ayat ini menunjukkan pemikiran Yakobus tentang pencobaan dan masalah-masalah. Tadinya, murid-murid Yesus termasuk Yakobus selalu menganggap bahwa masalah atau badai atau pencobaan atau persoalan apapun juga sebagai persoalan yang bisa membinasakan mereka. Badai yang melanda perahu mereka adalah masalah yang bisa membuat mereka binasa atau mati. Sama halnya dengan pencobaan-pencobaan orang-orang Kristen di masa para rasul ini. Mereka dikejar-kejar, banyak yang dibunuh, diperlakukan dengan tidak manusiawi. Tetapi perhatikan baik-baik. Bukankah kedua masalah itu adalah sama-sama masalah hidup dan mati? Dua masalah yang Yakobus hadapi, tetapi sikap Yakobus sekarang yang berbeda. Dahulu, waktu mereka di dalam perahu, mereka menganggap badai itu masalah yang akan membinasakan hidup mereka. Tetapi sekarang, sewaktu mereka menderita di zaman awal kekristenan, Yakobus menganggap semua itu adalah kebahagiaan. Yakobus menerangkan bahwa ini adalah ujian iman. Dahulu ia tidak sadar bahwa badai yang dihadapinya adalah ujian iman. Yakobus mempelajari kejadian-kejadian ini dengan baik. Sekarang, bagi Yakobus, masalah yang ia alami adalah sebuah ujian iman. Dan ujian iman ini akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan menghasilkan buah yang matang. Dan demikian akan menjadikan kita murid-muridnya anak-anak Tuhan sempurna dan utuh. Apa yang dimaksudkan dengan buah yang matang, sempurna dan utuh? Dalam Yakobus 1 ayat 12, Yakobus 1 ayat 12, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, kita menjadi sempurna dan utuh, itu berarti kita menerima kehidupan yang kekal. Inilah yang dimaksudkan oleh Yakobus. Di dalam surat lain, Rasul Paulus juga menerangkannya dengan baik. Mari kita baca Roma 5 ayat 1 dan 2. Roma 5 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan untuk saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, pada awalnya orang berpikir bahwa ikut Yesus itu enak. Hidup damai sejahtera dengan Allah. Bahwa di dalam kasih karunia Allah kita akan berdiri dan megah dan menerima kemuliaan Allah. Oh, kedengarannya sungguh indah, bukan? Ayat-ayat ini tidak salah. Ayat-ayat ini 100% benar. Karena ini adalah firman Tuhan. Tapi, bacalah keseluruhan ayat-ayat ini. Apakah benar hanya itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Coba kita periksa kembali. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 3 sampai dengan 6. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 6. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ternyata bukan hanya itu yang dimaksudkan. Bukan hanya hidup yang seolah enak dan nyaman seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Jika kita hanya memakai ayat 1 dan 2, maka hal itu bisa disalahartikan terbalik dari maksud keseluruhan ayat-ayat itu. Paulus menerangkan bahwa kita memang bermegah di dalam Tuhan karena kasih Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi kita juga bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena melalui kesengsaraan yang memang diizinkan Allah, maka kemegahan kita di dalam kasih Yesus barulah tampak dengan sebenarnya. Di sini Paulus menerangkan bahwa sebenarnya kemegahan kita di dalam Kristus dan kesengsaraan adalah satu paket. Saya ulangi, kemegahan kita di dalam Kristus dan kesengsaraan adalah satu paket. Beberapa orang Kristen menganggap kesengsaraan yang adalah bagian dari harus kita tengking dalam nama Yesus Kristus. Jika kita menengking segala permasalahan yang akan mendewasakan kita, bukankah itu sama saja kita menengking iman kita sendiri? Atau memang kita belum mengerti? Jika kita memang belum mengerti, maka sekaranglah saatnya untuk mengerti. Saudara, ini adalah sebagian kecil dari penderitaan Paulus yang begitu banyak dalam mengikut Kristus dan dalam melayani Kristus. Jauh sekali dengan anggapan saya dulu. Ketika saya belum mengerti, saya mengira ikut Yesus itu enak, diselamatkan, diampuni dosanya, hidup enak, minta kaya melebihi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena masa sih anak Tuhan kok kalah diberkati daripada orang yang tidak mengenal Tuhan? Mau ini itu ada, tinggal minta. Kita kan anak raja. Tidak perlu menjaga pola makan. Tiap hari makan yang enak-enak terus. Karena kalau sakit, kolesterol tinggi, tinggal berdoa minta mujizat dan sembuh. Karena bilur-bilur Yesus pasti menyembuhkan. Dan nantinya ketika kita mati, kita masuk surga dengan cara diangkat oleh kereta surga seperti Elia. Atau yang tiba-tiba diangkat ke surga dan hilang seperti Henokh. Dulu saya berpikir seperti itu, saudara. Tetapi semakin saya mendekat kepada Tuhan, semakin saya membaca firman Tuhan setiap hari, semakin saya melihat kedalaman hati Tuhan, firman Tuhan mengajarkan bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan di dalam perjanjian baru tidaklah demikian. Di dalam kehidupan perjanjian baru, kita dituntut untuk berjuang di dalam iman. Kebanyakan daripada rasul mati bukan diangkat seperti Henokh atau Elia. Mereka ada yang digoreng, dipenggal, disalib terbalik, digergaji, dilempari dengan batu. Lama-kelamaan semua pikiran tentang hidup nikmat diganti dengan pengenalan Allah dengan cara yang benar. Saya bukan anti mujizat. Sampai saat ini, kehidupan yang saya jalani ini, tahap demi tahap, itu dari kasih karunia Tuhan, dan mujizat-mujizat yang dari Tuhan pun saya alami. Tapi saya berdoa agar itu semua tidak menggantikan posisi Allah sendiri dalam hati saya, dalam hidup saya. Tidak menggeser posisi utama firman Tuhan sebagai kebenaran. Jika kita kembali kepada peristiwa angin ribut yang dialami oleh para murid, angin ribut datang, kapalnya belum karam, mereka sudah teriak-teriak, berkata, "Yesus, Engkau tidak peduli kalau kami binasa."
Tapi coba kita lihat dari pengalaman Rasul Paulus. Paulus mengalami 3 kali karam kapal. Dan pernah sehari terapung-apung di laut. Kok Paulus tidak minta mujizat? Sekalipun Paulus minta mujizat, dia tidak pernah mengumpat bahwa Tuhan tidak peduli kalau dia binasa. Dan masih banyak lagi penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi Paulus menganggapnya sebagai suatu kemegahan. Dia boleh bermegah di dalam penderitaan. Karena Kristus juga menderita. Zaman para rasul, orang-orang Kristen memang dikejar-kejar dan banyak yang disiksa dan dibunuh. Hal mengerikan semacam itu mereka anggap sebagai suatu kehormatan, ujian iman, kemegahan, kebahagiaan. Karena mereka tahu bahwa pengharapan mereka tidak akan sia-sia. Karena melalui itu semua, justru iman mereka semakin dinyatakan. Justru melalui itu semua, mereka semakin kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Semakin dibentuk oleh Tuhan. Semakin hari semakin memiliki karakter Yesus Kristus. Dan pada akhirnya, tentulah kehidupan kekal akan menjadi bagian mereka. Saudara, mereka sadar bahwa semua penderitaan yang mereka alami akan menuntun mereka ke dalam kehidupan kekal yang sempurna. Tuhan akan menuntun orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan segala caranya yang ajaib. Dengan segala cara yang enak ataupun tidak enak. Semuanya menuju kepada keselamatan yang sempurna. Jangan disalah mengerti. Firman Tuhan juga tidak mengajar bahwa kita mencari-cari masalah. Jika kita mendapatkan suatu masalah dari kesalahan kita sendiri, tentulah kita akan mengalami risikonya. Tetapi pada intinya adalah apapun permasalahan yang terjadi, kita harus melihat apakah yang Tuhan mau di balik semuanya itu. Jangan sedikit-sedikit minta mujizat. Sedikit-sedikit minta mujizat. Jika mujizat sudah terjadi, maka kita merasa kita sudah menjadi orang yang paling dekat dan benar di mata Tuhan. Belum tentu, saudara. Tidak ada yang salah dengan mujizat, karena itu adalah hak Tuhan. Tetapi masalahnya ada di dalam diri kita masing-masing. Seperti Ayub mendapat pencobaan dari iblis yang memang diizinkan Tuhan. Meskipun ini semua bukan hasil kesalahan Ayub, tetapi toh Ayub harus belajar banyak dari semua kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Ayub tidak mengerti kenapa semuanya itu menimpa dia. Tetapi di balik semuanya itu, ini ternyata adalah ujian iman untuk Ayub. Dan pada akhirnya, dia juga semakin belajar untuk mengenal Allah lebih lagi melalui semua pencobaan dan kesengsaraan yang Ayub jalani. Ayub akhirnya mendapatkan pengenalan Allah yang lebih lagi. Jadi saudara, segala sesuatu ada maksudnya. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi janganlah terburu-buru kita menganggap semua penderitaan kita adalah suatu hal yang bukan dari Tuhan. Dan yang harus ditengking dalam nama Yesus. Marilah kita belajar dari firman Tuhan agar lebih bijaksana memandang sikap dan menyikapi penderitaan-penderitaan kita. Ingat, segala sesuatu yang terjadi harus kita kembalikan kepada firman Tuhan. Kita harus cek kepada firman Tuhan. Apa-apa saja yang harus kita benahi. Apa-apa saja yang harus kita pelajari. Yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup kita senantiasa berjalan di dalam terang firman Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Amin. Jadi saudara, akhirnya biarlah pelajaran dari firman Tuhan yang bertema sesungguhnya engkau belum mengenal Yesus
dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita sudah diberkati dengan 7 pelajaran penting. Dan kita dimampukan. Bukan lagi menjadi murid baru. Bahkan bukan menjadi murid yang dewasa. Tapi kita semua dibentuk untuk menjadi murid yang berbuah lebat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami sudah diberkati lewat khotbah dengan 3 seri. Dari 3 minggu berturut-turut kami sudah diberkati dengan 7 berkat. Biarlah itu menjadi berkat kehidupan rohani kami untuk semakin mengasihi-Mu lebih sungguh lagi, melayani-Mu lebih sungguh lagi, semakin mengenal Engkau, semakin bergaul intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami dari hari ke hari selalu berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati jemaat-Mu dan semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dan kami menyerahkan kembali kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan, supaya hidup kami tetap berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak lupa kami juga kembali berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai, negeri kami tercinta. Terima kasih buat pertolongan-Mu, pemulihan demi pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, maka akan ada kesejahteraan di negeri kami tercinta. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.